Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa aidin ahlutal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sehingga kita menjadi umat Islam, yaitu menjadi saudara seiman, saudara seislam berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi kali ini, kawan-kawan semua pemirsa perwakilan khusus Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Mesir, kita akan membahas tentang masailuhu wa fadluhu di dalam ilmu mawaris. Masailul fanni qadaya tutlabu nisbatu mahmulin li mawdu'it lubu li fadlihi nabiyuna qad harrada bi qawlihi ta'allamul faraidah. Al-Maghfurlah Maulana Syekh menjumutkan beberapa permasalahan dan keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam ilmu mawaris. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan masih di dalam pembahasan tentang muqaddimah daripada ilmu mawaris, yaitu berkaitan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang definisi daripada ilmu mawaris itu seperti apa, dan pembahasan-pembahasannya ilmu mawaris itu seperti apa, dan siapa yang meletakkan ilmu mawaris ini, siapa yang menciptakannya. Lalu kita akan membahas tentang hukumnya. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan atau keutamaan-keutamaan yang ada di dalam ilmu mawaris. Di dalam Fawaqih an-Nahdiyah, yaitu tanya jawab dalam ilmu mawaris, belum menyebutkan apa itu masailnya. Qadaya allati tutlabu, ini nisbatu mahmulatiha ila mawdu'atiha. Kalau kita melihat daripada pembahasan atau makna dari secara harfiahnya, makna daripada maudhu dengan mahmul ini kalau di dalam ilmu mantik banyak disebutkan tentang permasalahan berkaitan dengan maudhu dengan mahmul. Yaitu maudhu yang bersifat itu esensinya atau kalau di dalam nahwu disebutkan bermakna mubtada'nya gitu ya. Tapi di dalam atau di dalam jumlah fi'liyah itu bermakna fa'ilnya. Tetapi kalau di dalam ilmu mantik, kalau dicontohkan dengan Zaidun qa'im, Zaidun ini adalah maudhu'nya. Lalu yang menempel pada Zaidun itu adalah qa'imnya, itu namanya mahmulnya. Yaitu bisa kita artikan dengan Zaidun ini adalah apa yang berkaitan dengan subjeknya, yaitu maudhu'nya itu berkaitan dengan subjek atau fa'il. Lalu mahmul ini adalah predikatnya. Ketika mengatakan daraba Zaidun, Zaidun itu adalah maudhu'nya, lalu daraba itu adalah yang menjadi mahmulnya yang menempel pada Zaid itu. Nah, di sini belum mengatakan sebagaimana contoh al-warasatu aqsam. Nah, maudhu'. Lalu apa yang dibahas di dalam permasalahan al-warasatu aqsam? Ini warisan itu pembagian warisan itu bisa terbagi menjadi 3 bagian. Qismun yarisu fil fardi wa ta'sib, sebagaimana abun, karena qismun ada pembagian waris yang berkaitan dengan yaris bi ta'sib, yaitu ahli waris mendapatkan warisan dengan fardun, yaitu dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Al-Quran. 1/2 kah dia itu, 1/6 kah dia itu. Lalu ada dan berkaitan dengan namanya ta'sib. Ta'sib itu adalah hasil dari pembagian yang dibagi setelah furud, yaitu setelah ketentuan-ketentuan ditetapkan dalam Al-Quran. Contohnya abun. Abun termasuk kategori yang pertama, itu pembagian daripada al-warasatu, pembagian waris, hukum waris, yang dimana yarisu bit ta'sib
yarisu bil fardi. 1/6 plus bagi, yaitu sisa. Ketika ada anak perempuan atau keturunan daripada si mayit yang berasal daripada jenis perempuan. Lalu ada kismun yarisu bil fardi, ini yang dimana ini adalah pembagian kedua dalam ilmu mawaris. Kismun yarisu bil fardi, yaitu pembagian berkaitan dengan hanya mendapatkan ketentuan yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Dia tidak pernah mendapatkan sisa atau bagi atau asobah. Itu sebagaimana zauj dengan zaujah. Zauj mendapatkan 1/2, mendapatkan 1/4. Begitu pula zaujah mendapatkan 1/4 dan 1/8, sesuai dengan keadaan daripada ahli waris. Lalu ada juga yang tidak mendapatkan daripada fardun furudul muqaddarah yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Dia hanya mendapatkan asobah, yaitu sebagaimana anak laki-laki, al-ibnu. Dia tidak pernah mendapatkan namanya al-fardun atau furud al-muqaddarah atau ketentuan pembagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang dibahas atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam ilmu waris. Apakah dia mendapatkan fardun, yaitu ketentuan yang telah ditentukan dalam Al-Quran, atau dia mendapatkan asobah atau baki atau sisa. Nah, sebagaimana keadaan abun, dia bisa keadaannya itu yarisu bil fardi wa yarisu bil ta'sib, dan zaujun yarisu bi fardi. Lalu kemudian yang disebutkan yang terakhir di dalam contohnya disebutkan dalam Fawaqi an-Nahdiyah oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, belum menyebutkan kismun yarisu bit ta'sib, yaitu sebagaimana al-ibn, anak. Li fadlihi nabiyuna qad harrada bi qaulihi ta'allamul faraid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan daripada ilmu mawaris ini adalah qad harrada. Rasulullah memotivasi, mengajak untuk apa? Untuk umatnya mempelajari ilmu waris ini. Bi qaulihi ta'allamul faraid. Karena apa? Karena yang telah kita sebutkan sebelumnya, ilmu mawaris ini adalah ilmu wa yunsa wa awwal yunza'u min ummati, kata Rasulullah dalam hadis riwayat al-ma'na. Pertama ilmu yang dilupakan, tentu ilmu yang dicabut daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mentahrid, memotivasi umatnya untuk mempelajari ilmu mawaris, karena ilmu mawaris ini adalah ilmu yang memecahkan solusi di antara ahli waris. Ta'allamul faraid. Nah, ini hadisnya disebutkan di dalam ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid itu. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.